Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani ataupun pertumbuhan iman kita. Karena itu, mendengarkan firman itu suatu yang sangat penting bagi iman dan pertumbuhan rohani kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, mendengarkan sebagian dari petunjuk-Mu dalam menjalani hidup ini. Hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-8, firman-Nya berkata demikian, "Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, Allah hakim yang adil. Saya percaya tidak ada hakim yang paling adil di dunia ini kecuali Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Sejujur-jujurnya seorang hakim dalam dunia pengadilan, saya percaya tidak ada yang melebihi Allah kita, hakim yang adil. Artinya bahwa Allah selalu menghakimi dengan cara yang adil. Tidak pernah dengan tidak adil, tidak pernah dengan berat sebelah. Allah pasti menghakimi yang adil. Karena Allah itu adil, maka Dia pasti akan menghakiminya dengan cara yang adil. Nah, karena Allah menghakimi yang adil, makanya dalam ayatnya yang ke-3, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Itulah suatu pengakuan jujur dari sang pemazmur yang menyadari bahwa hanya Allah hakim yang adil. Karena hanya Allah yang hakim yang adil, maka sebagai umat, sebagai orang percaya, kita menyerahkan semua penghakiman itu hanya kepada Allah saja. Walaupun secara hukum positif kita punya hakim-hakim di dunia ini, tapi kita hanya percaya kepada Allah karena hanya Allah lah hakim yang adil itu. Kalau Allah hakim yang adil, maka Dia akan memberikan keadilan itu. Makanya dua hal yang kita pelajari hari ini dalam ayat 1 dan 2, Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Di sini yang pertama kita melihat karena Allah adalah hakim yang adil, maka Dia memberi keadilan kepada orang fasik. Orang fasik yang selama ini menindas orang-orang lain dengan ketidakadilan, maka Allah lah yang akan memberikan keadilan kepada orang fasik. Artinya bahwa kalau Allah memberi keadilan kepada orang fasik dengan segala kejahatannya, pasti ada penghukuman bagi mereka. Jadi ketika kita melihat sepertinya orang fasik senang-senang, sepertinya orang fasik yang berbuat ketidakbaikan, berbuat kejahatan, tapi sepertinya mereka hidup baik-baik saja, hidup enak-enak saja, tunggu waktunya keadilan Allah dinyatakan. Karena Allah adalah hakim yang adil. Jadi selalu menghukum kejahatan, tapi selalu memberkati yang benar. Itulah keadilan Allah. Makanya di sini sang pemazmur berkata, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik. Banyak orang yang memihak kepada orang fasik dan seolah-olah mereka hidup senang-senang, hidup mereka sepertinya bahagia. Seolah-olah mereka berkata Allah bersikap tidak adil. Tidak, sesungguhnya Allah adalah hakim yang adil.
Karena itu dia pasti memberi keadilan kepada orang fasik. Allah akan memberi keadilan kepada orang yang lalim. Dan kalau mereka berbuat lalim, berbuat fasik, pasti Tuhan juga akan menghukum kejahatan mereka, menghukum ketidakadilan mereka, menghukum perbuatan-perbuatan mereka yang tidak benar. Ada waktu dan ada saat Tuhan akan melakukan itu. Karena dia adalah hakim yang adil. Yang kedua, Allah tidak hanya memberikan keadilan kepada orang fasik, tapi juga ayat 3 dan 4. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Tuhan tidak hanya memberi keadilan kepada orang fasik, tetapi Tuhan juga memberi keadilan kepada orang yang lemah. Ketika mereka yang lemah ditindas, Tuhan juga pasti akan suatu waktu mengangkat mereka dan menghukum mereka yang menindas. Berilah keadilan kepada orang yang lemah. Siapa orang-orang yang lemah di situ? Yaitu kepada anak yatim, kepada orang sengsara, kepada orang yang kekurangan, kepada orang yang miskin. Itu yang dikategorikan sebagai orang lemah di situ. Tuhan beri keadilan. Ketika orang-orang yang lemah itu ditindas oleh orang-orang fasik, ketika orang-orang yang lemah, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin yang diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan secara tidak manusiawi, pada waktunya dan pada saatnya juga Tuhan akan memberi keadilan kepada orang yang lemah. Kalau mereka ditindas, berarti bahwa yang menindas yang akan dihukum oleh Allah, tapi mereka yang oleh karena sesuatu ditindas dan akhirnya mereka mengalami kesengsaraan, maka pada waktunya juga Allah akan mengangkat mereka. Itu keadilan Allah. Jadi selalu menghukum yang salah dan selalu mengangkat yang benar, memberkati yang benar. Itulah keadilan Allah. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar mempercayakan penghakiman itu kepada Allah yang adil. Karena saya percaya hanya Allah yang adalah hakim yang adil. Dia tidak akan pernah meluputkan mereka yang berbuat kejahatan. Tuhan tidak akan pernah meluputkan mereka, orang-orang fasik yang menindas yang lemah, yang menindas anak-anak yatim, yang menindas orang-orang yang kekurangan, miskin. Pada waktunya dan pada saatnya Allah juga akan menyatakan keadilan. Karena itu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, karena hanya Allah hakim yang adil. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami, Allah hakim yang adil. Karena Engkau adalah Allah hakim yang adil, Engkaulah yang akan memberi keadilan kepada orang fasik, Engkaulah yang akan memberi keadilan kepada orang yang lemah. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus, dijamah dan disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.